Satu video berdurasi singkat berhasil memecah pendapat jutaan pengguna media sosial, bukan karena aksi kejar-kejaran atau penangkapan dramatis, melainkan karena dua orang yang disebut sebagai terduga pelaku pencurian justru muncul. Dengan kondisi tubuh dan kepala dibungkus lakban, hingga banyak warganet menyebut penampilannya mirip karakter Teletubbies. Ada yang tertawa, ada yang mendukung, tetapi tidak sedikit yang justru merasa khawatir. Pertanyaannya, apakah ini bentuk efek jera atau justru sudah melewati batas? Video tersebut dengan cepat beredar di berbagai platform media sosial dan langsung menjadi perbincangan hangat. Dalam rekaman itu, terlihat dua orang yang disebut sebagai terduga pelaku pencurian telah diamankan oleh warga. Namun, yang membuat perhatian publik tertuju pada video ini adalah kondisi keduanya yang dibungkus lakban hampir di seluruh tubuh, termasuk bagian kepala, sehingga sulit dikenali. Tak butuh waktu lama, kolom komentar pun dipenuhi berbagai respons. Ruang digital seolah terbagi menjadi dua kubu. Di satu sisi, ada yang menilai tindakan warga merupakan luapan emosi setelah resah dengan maraknya dugaan tindak kriminal di lingkungan mereka. Menurut kelompok ini, perlakuan tersebut dianggap sebagai cara agar para pelaku berpikir dua kali sebelum mengulangi perbuatannya. Namun di sisi lain, banyak pula yang mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Mereka menilai siapapun yang diduga melakukan pelanggaran tetap berhak menjalani proses sesuai aturan yang berlaku. Sebab, ketika masyarakat mulai menentukan hukuman sendiri, muncul risiko terjadinya pelanggaran baru yang tidak kalah serius. Perdebatan itu semakin ramai setelah berbagai komentar bernada satir bermunculan. Ada yang menulis, "Tinggal kasih resi, sudah siap dikirim itu." Komentar lain berbunyi, "Daripada main hakim sendiri sampai ada korban, begini jadi lucu, tapi juga miris." Bahkan ada pula yang menyebutnya sebagai kiriman paket buat Nusa Kambangan. Sekilas, memang terdengar seperti candaan khas media sosial. Namun di balik humor tersebut, tersimpan pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah masyarakat mulai menganggap tindakan seperti ini sebagai sesuatu yang wajar? Sampai saat ini, pertanyaan itu masih belum bisa dijawab secara utuh. Sebab, hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun instansi terkait mengenai lokasi pasti kejadian, kronologi lengkap, ataupun identitas dua orang yang ada di dalam video tersebut. Akibat minimnya informasi yang terverifikasi, berbagai spekulasi pun terus bermunculan. Karena itu, publik masih menunggu penjelasan resmi agar tidak muncul kesimpulan yang keliru. Menariknya, fenomena seperti ini ternyata bukan hanya terjadi di Indonesia. Beberapa tahun lalu, publik internasional juga sempat dihebohkan oleh kasus serupa di Meksiko, tepatnya di wilayah Lagos de Moreno, negara bagian Jalisco. Saat itu muncul sosok misterius yang dijuluki Batman oleh warga setempat. Julukan tersebut bukan karena mengenakan kostum superhero, melainkan karena aksinya yang disebut memburu orang-orang yang diduga melakukan pencurian kendaraan bermotor. Dalam beberapa laporan media internasional, sejumlah orang ditemukan terikat di tiang jalan menggunakan lakban dengan tulisan yang menandai mereka sebagai pencuri. Peristiwa itu sempat menuai pujian dari sebagian warga yang merasa lingkungan mereka menjadi lebih aman. Namun, aparat setempat tetap menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak dibenarkan dan harus diselidiki sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Viral di Meksiko, ada sosok misterius yang dijuluki Batman yang menangkap maling motor. Maling tersebut dililit dengan lakban ke tiang lampu jalan atau fasilitas umum. Bukan hanya itu, maling tersebut ditambahkan coretan yang artinya pencuri. Termasuk sosok misterius ini menambahkan papan karton yang menuliskan detail kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya. Dan sosok misterius tersebut dijuluki Batman dari Lagos de Moreno. Mexican Batman saat ini menjadi sensasi karena aksinya memburu pencuri sepeda motor di Meksiko. Dan viral banget di media sosial di seluruh dunia. Aksi ini dilakukan di Lagos de Moreno, negara bagian Jalisco, Meksiko. Ini mirip dengan cerita pahlawan super, teman-teman. Jadi sosok ini tuh bergerak dalam kegelapan malam dan menegakkan keadilannya sendiri. Cara yang mereka lakukan sangat spesifik dan teatrikal untuk mengeksekusi pelakunya. Para pelaku kriminal dan para pencuri akan dililit menggunakan lakban ke tiang lampu jalan. Dari mereka biasanya ditulis dengan kata ratero, yang artinya pencuri dalam bahasa Spanyol. Menariknya, Batman ini kerap kali menambahkan coretan lucu, seperti kumis atau bulu kucing di wajah pelakunya, sebagai tanda tangan atas aksinya.
termasuk mereka menempelkan papan karton besar sebagai tanda dan detail kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang dililit. Sepeda motor yang dicuri oleh para pelaku kriminal tidak dibawa pergi oleh sosok misterius ini, melainkan ditinggalkan begitu saja di samping tiang agar bisa ditemukan kembali oleh pemiliknya atau diamankan oleh petugas. Nah, respons aparat dengan warga berbeda di Meksiko, teman-teman. Menurut warga, ini tuh sangat membantu. Mereka mendukung aksi ini karena memang tingginya angka kriminalitas. Tapi dari sisi aparat negara bagian Jalisco menegaskan bahwa tindakan ini namanya main hakim sendiri. Ini tuh ilegal. Nah, secara hukum ini tidak dibenarkan di sana. Dan para pencuri yang ditemukan itu biasanya babak belur. Justru pencuri ini malah dianggap korban penganiayaan oleh aparat hukum Meksiko loh. Waduh, kok bisa ya? Bahkan polisi di Meksiko justru memburu sosok atau kelompok di balik topeng tersebut. Fenomena di berbagai negara menunjukkan adanya dilema yang hampir selalu sama. Di satu sisi, ada rasa frustrasi masyarakat terhadap tindak kriminal. Di sisi lain, ada prinsip bahwa setiap orang tetap harus diproses melalui mekanisme hukum yang sah. Aparat penegak hukum di berbagai wilayah juga berulang kali mengingatkan bahwa penanganan dugaan tindak pidana seharusnya dilakukan melalui jalur hukum, bukan dengan memberikan hukuman sepihak. Sebab, tanpa proses yang jelas, bukan tidak mungkin akan muncul persoalan baru yang justru semakin rumit. Viralnya video dua terduga pelaku yang dibungkus lakban ini akhirnya bukan hanya menjadi tontonan yang mengundang komentar, tetapi juga membuka diskusi yang lebih luas tentang batas antara kemarahan masyarakat dan penegakan hukum. Di era media sosial, sebuah video memang bisa menyebar hanya dalam hitungan menit, tetapi di balik setiap tayangan viral, selalu ada fakta yang perlu dipastikan dan pelajaran yang bisa dipetik. Lalu menurut kalian, jika menghadapi situasi seperti ini, apakah tindakan warga bisa dimaklumi sebagai bentuk spontanitas atau justru semua dugaan pelanggaran harus sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum?